Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan coba menjelaskan analisis deskriptif menggunakan salah satu program statistik yang namanya Jamovi. Nah, analisis deskriptif ini merupakan salah satu analisis yang ada di dalam statistik selain analisis inferensial. Ketika kita memulai melakukan eksplorasi data atau melakukan analisis data penelitian lanjutan, biasanya diawali oleh analisis deskriptif terhadap data yang kita peroleh di dalam penelitian. Nah, tujuannya sebenarnya di dalam analisis deskriptif ini adalah untuk menggambarkan data. Jadi, data yang kita gunakan itu kita eksplorasi, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, bisa ukuran terpusat atau central tendency, ukuran variabilitas atau dispersi, kemudian kita bisa sajikan dalam bentuk penyajian data, kemudian kita lihat bentuk atau posisi data. Keempat ini kurang lebih menggambarkan bagaimana kita menggambarkan atau mengeksplorasi, memahami data secara baik ya dan secara komprehensif tentunya. Nah, kalau ukuran terpusat itu kita melihat seberapa suatu data itu ya kecenderungannya itu memusat pada nilai tertentu. Maka ukuran ini terdiri dari mean, median, dan modus ya. Jadi ini suatu hal yang sering kita dengar dan kita gunakan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya khususnya rata-rata ya. Nah, mean, median, dan modus ya. Mean itu rata-rata, median titik tengah, dan modus itu nilai yang sering keluar pada data tertentu. Jadi itu tujuannya, ukuran terpusat ya. Kemudian ada variabilitas ya. Variabilitas ini melihat penyebaran data ya. Bisa range ya, kemudian ada deviasi rata-rata, standar deviasi atau varian ya. Nah, jadi ini melihat ya lawan daripada ukuran terpusat tadi central tendency ya. Melihat sejauh mana data-data itu menyimpang dari titik tengahnya ya, dari rata-ratanya. Ini namanya ukuran variabilitas. Kemudian ada juga penyajian data, ini dalam bentuk tabel dan grafik tentunya ya. Jadi data-data itu akan lebih menarik kalau disampaikan dengan gambar atau tabel sehingga pembaca itu lebih mudah melihat data tersebut sehingga pemahamannya lebih utuh dan komprehensif tentunya. Kemudian yang terakhir adalah posisi dan bentuk data. Ini juga menjelaskan bagaimana letak suatu data di dalam kelompok data ya. Misalkan posisi data itu ada namanya kuartil ya, desil dan persentil ya. Nah, nanti kan kita bisa lihat ya. Kemudian dalam bentuk data itu ada dua yang ini kita bahas yaitu kemencengan atau skewness atau keruncingan ya atau kurtosis ya. Ini bisa kita lihat biasanya kemencengan ini untuk melihat data itu berdistribusi normal ya ini ya atau tidak. Ini distribusi normal kalau biasanya mean, median dan modus itu relatif sama ya. Maka rata-rata data itu akan berada di sekitar mean ya, sekitar 60 sampai 90% tentunya. Kemudian ada juga ke negatif ya, arah yang negatif ya. Kita bisa lihat bahwa kebanyakan data itu berada di sebelah kiri ya. Maka namanya dengan negatif arahnya. Nah, ini biasanya ya min-nya lebih kecil dari median, mediannya juga lebih kecil daripada modusnya. Nah, sebaliknya kalau cenderungan data itu di sebelah kanan itu namanya positif ya. Positif arahnya positif ya. Nah, ini akan bisa dilihat dari nanti ketika kita menampilkan data itu dalam bentuk gambar tentunya. Kemudian ada juga keruncingan data ya. Ini ada leptokurtis ya. Itu yang positif, yang sangat tinggi ya. Kebanyakan data itu ya berada pada kasus yang banyak pada kasus yang tinggi nilainya. Kemudian ada yang normal ya, tidak terlalu tinggi. Ini kurva normal mesokurtis. Ada juga yang landai yang negatifnya ya. Jadi rata-rata data itu tidak tinggi, bergerak banyak hanya di sekitar di bawah gitu ya. Jadi itu ya. Jadi itu ada keruncingan dan skewness. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan melalui program Jamovi. Baik, ini ada data yang sudah saya input ya. Sudah saya ambil datanya dari salah satu data fiktif tentunya.
Ini tentang suatu penelitian ya, ada variabel kepercayaan, motivasi, jenis kelamin, ya, umur, persepsi terhadap metode belajar, kemudian ada tempat tinggal ya. Oke. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah ketika kita ingin menganalisis data, tentu ada yang bisa kita lihat di sini. Di sini kita akan bisa lihat ya. Di sini ada variabel, ini nama variabel yang ada di sini ya, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian di data, ini datanya. Nah, ketika kita ingin mengeksplorasi data, hal yang termudah yang bisa kita lakukan di analisis ya. Jadi semua analisis itu di Jamovi itu ada di analisis ya. Nah, kita bisa eksplorasi data di sini deskriptif ya. Di deskriptif tinggal klik. Nah, kemudian tinggal kita masukin ya. Misalkan kita lihat kepercayaan terhadap dosen ya. Kemudian kita umur, kita lihat ya. Nah, oke. Nah, ini bisa kita tampilkan frekuensi tabelnya juga bisa kita tambahkan. Nah, ini ada N total dari ininya sebanyak 90 ya. Partisipan atau subjeknya. Nah, missingnya 0 artinya semua mengisi. Min rata-rata kepercayaan itu 83,4, umurnya 20,1, mediannya 80,5 ya. Ini standar umumnya. Kita bisa lihat lagi di sini kita klikkan statistik ya. Jadi tinggal kita tambahkan modusnya ya. Nah, ini modusnya. Jadi hasilnya di dalam Jamovi itu langsung real time ya sebelah kanan ini. Kemudian kalau kita mau klik persentilnya juga boleh ya, 25, 50 ya, dan 75 ya. Nah, ini ada hasilnya. Kemudian kalau kita ingin tambahkan variannya, dispersinya, yang tadi range-nya, kemudian distribusi bentuk datanya ya, posisi datanya, ini seperti ini. Jadi semuanya langsung ya, ya squeeze ya, standar error, kurtosis gitu ya, minnya gitu ya. Jadi semuanya terlihat di sini. Nah, jadi memang sangat simpel sekali, sangat mudah sekali kalau kita dan yang paling penting bagaimana kita memahami data, konsep daripada ukuran terpusat dan juga dispersi itu ya, dan juga distribusi data itu. Nah, kita bisa lihat di sini minnya 83 ya di dalam kepercayaan, umur 20. Nah, kita bisa bagaimana dispersinya, standar deviasinya ternyata tinggi ya, khususnya kepercayaan ya. Artinya nilai yang ada di kepercayaan ini memiliki nilai bervariasi yang cukup tinggi ya. Kalau yang 0, sekian berarti nilai variasinya tidak terlalu banyak ya. Karena memang ini rata-rata mahasiswa yang umurnya 19 sampai 21 ya. Kita bisa lihat ya. Maksimum itu cuma 22, minimum 19, range-nya 3. Sementara di kepercayaan 113 maksimum, 68. Jadi range-nya sangat tinggi. Maka standar deviasinya juga tinggi biasanya ya. Nah, kalau kita ingin menambahkan gambar, tinggal diklik plots ya, tinggal histogram gitu ya, atau ada block plot, ada bar, kita coba klik gitu ya. Jadi sangat sederhana sekali ini kepercayaan ya. Ini kalau bisa kita lihat ya, kepercayaan itu kalau ada garisnya seperti ini kan ini cenderung ke kanan ya. Kalau kita lihat squeeness-nya tadi ya, dia berkumpul di sebelah kanan ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ke arah kanan paling banyak ya. Jadi squeeness-nya ya. Nah, ini umur, nah ini juga umur ya. Nah, itu salah satunya, cara yang sederhana ya. Bagaimana kalau kita ingin mengeksplorasi suatu data gitu ya, misalkan di sini ada jenis kelamin, ada tempat tinggal gitu ya, atau semester gitu ya. Misalkan saya ingin melihat berapa orang ya semester 1 ya, semester 3, semester 5 ya. Oh ya, misalkan di sini saya ingin melihat berapa orang jenis kelamin ya, pria, ya ada wanita, mahasiswa, mahasiswi yang tinggal ya di kos atau di rumah. Caranya mudah ya.
sama, dianalyze, kemudian kita klik eksplorasi, deskriptif, ya. Oh, sorry. Kita analyze ya. Kita deskriptif ya. Ini sudah. Coba kita kembalikan lagi. Nah, kita ke atasin ya. Nah, jadi kita misalkan jenis kelamin ya. Kemudian tempat tinggal ya. Nah, tempat tinggal. Kita split. Split ini kita bagi ya. Biasanya split ini bisa ditempati variabel dikotomi ya atau kategori ya tempat tinggal. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini yang artinya adalah satu itu tempat tinggal yang di kos ya, yang dua tuh di rumah ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya jenis kelamin. Atau bisa juga kita balik gitu ya. Nah, misalkan tempat. Nah, ini juga bisa ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, N-nya prianya ada 44 gitu ya. Kemudian N-nya wanita ada 46. Nah, kemudian kita bisa lihat juga ya, di sini tempat tinggal, ya kita lihat datanya dulu ya. Nah, ya, bisa kita lagi. Oke. Oke. Nah, coba kita eksplorasi lagi ya. Kita coba yang lain ya. Split misalkan motivasi gitu ya. Atau tempat tinggal. Tempat tinggal ini motivasinya ya. Jadi bisa kita eksplorasi data yang bermacam-macam gitu. Kemudian yang juga kita bisa eksplorasi juga yaitu bagaimana kita memilih ya, memilih apa namanya karakter tertentu yang hanya ingin kita teliti. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat ya datanya kan semuanya di sini misalkan jenis kelaminnya kan ya di sini ada ini ya. Kita bisa lihat ya. Semuanya ada sekitar 90 ya. 90 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, cuma kalau kita hanya milih prianya saja atau wanitanya saja bagaimana? Nah, kalau di SPSS itu namanya select case, kalau di sini bisa kita memilihnya ya. Misalkan di sini kita hanya milih, kita ingin hanya menganalisis prianya saja. Caranya kita bisa klik ini ya. Kemudian kita kita klik ini, kemudian kita klik filter ya, filter ya. Nah, kemudian kita klik yang ada rumusnya ini, kita klik jenis kelamin ya. Kemudian kita kasih sama dengan 2 kali. Nah, ya kita hanya ingin klik atau menganalisis laki-lakinya saja. Kemudian kita oke kan ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat datanya ya. Ternyata yang di checklist yang hanya dianalisis yang prianya saja ya. Sedangkan wanita tidak. Bisa kita buktikan ya. Kita analis, kemudian kita ini kan berapa jenis kelamin ya. Nah, ternyata frekuensinya hanya 44 ya. Yang pria ya. Nah, N-nya padahal N-nya tadi 60 ya. 60 semuanya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kita bisa menganalisis tersendiri tanpa kita membuang datanya. Bisa juga kita lebih tambah lagi ya. Artinya bisa kita apa namanya? Misalkan tadi ini ya. Nah, ini bisa kita tambahkan. Kita klik plus di sebelah sini. Misalkan kita hanya menganalisis umur ya di atas 20 gitu ya. Nah, ini umur di atas kan umurnya ada di bawah 19 juga ya. Di atas 20. Oke. Nah, berapa yang hasilnya? Nah, ini kalau kita lihat ya.
ternyata hanya yang 21, 22 yang ikut ya, yang pria. Sementara yang tidak termasuk ya, misalkan yang ada yang di bawah 20 itu tidak dimasukin ya. Jadi itu caranya ya. Kemudian kita bisa aktifkan ini lagi. Caranya dengan mengaktifkan, kemudian ini kita aktifkan juga ya. Oke. Dah kembali ke seperti semula. Baik ya. Jadi itu cara bagaimana kita melakukan analisis deskriptif dan juga memilih data penelitian sesuai dengan kehendak kita. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.